Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Fadula. Jadi hari ini kita akan Q&A tentang Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Dan aku nggak sendirian, aku bareng temanku Mawapres 1 di Undip dan Mawapres 5 Nasional tahun 2021. Nah, pertanyaan nanti akan kita jawab itu ada yang pertanyaan aku buat sendiri dan juga ada pertanyaan dari teman-teman yang juga penasaran nih tentang Mawapres. Jadi nanti akan dijawab langsung oleh Afriza. Dan kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke nih Afriza, kamu kan dapat Mawapres di 2021. Sebenarnya what do you feel as Mawapres setelah dapat itu? Yang pertama kali aku rasakan tentunya seneng ya. Waktu dapat gelar sebagai mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Diponegoro program sarjana. Of course, I feeling blessing. Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa besar ke aku gitu yang nggak pernah aku harapkan sama sekali. Tapi setelah memasuki jenjang-jenjang selanjutnya ya sampai ke tahap nasional, I get a lot of pressure ya from university, from my department, from people around me, from my parents ya, dan orang-orang lainnya gitu. Jadi aku merasa lebih kayak tertekan, lebih punya beban moral gitu ya, pressure. Sebetulnya singkatan Mawapres tuh mahasiswa under pressure. Wah, main blowing ya, under pressure gitu. Tapi setelah menjalani lebih jauh gitu ya sampai ke tingkat nasional tahap final, aku lebih kepada yang nothing tulus, semuanya aku serahkan kepada Tuhan. Tapi feelings pertama yang aku rasakan itu adalah bersyukur. Bersyukur ya. Berarti beyond imagination ya. Jadi kayak di luar ekspektasi kita yang bisa dapat Mawapres lagi. Betul. Dan baik lagi nih, apakah jadi Mawapres di saat kuliah ini itu ekspektasi kamu saat dulu awal kuliah, atau itu kamu nggak sesuai ekspektasi kamu? Kayak wow, tiba-tiba aku Mawapres gitu. Gimana nih? Sebetulnya kalau dibilang ekspektasiku ya enggak, tapi kalau bukan ekspektasiku ya enggak juga sih. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu aku semester 1, aku tuh menetapkan 4 tujuan selama kuliah. Akademik, penelitian, organisasi, dan kompetisi. Keempat tujuan ini selalu aku pegang kemanapun aku pergi. Jadi aku akan beraktivitas sesuai dengan tujuanku ini. Aku nggak akan beraktivitas yang di luar tujuanku. Kayak misalnya nongkrong ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang misalnya tidak perlu, atau having fun with my friends gitu. Aku nggak bakal ngelakuin itu gitu. Aku akan melakukan kegiatan yang memang berdasarkan tujuanku. Nah, setelah tahun kedua, aku mulai sadar bahwa ternyata keempat tujuanku ini membawaku ke arah Mawapres, gitu kan? Karena kan definisi dari seorang Mawapres sendiri kan punya capaian unggulan di bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, keempat tujuanku ini membawaku ke arah sana. Nah, at the end, aku akhirnya daftar sebagai Mawapres. Yes. Setuju, karena itu yang aku rasa juga, Friza. Karena dari dulu emang kalau aku pribadi nggak kepikiran tuh. Aku hanya kagum ke cuttingku yang Mawapres aja. Tapi kayak seorang Fadula jadi Mawapres itu kayak jauh banget gitu kan. Nah, merendah nih ya. Cuman ternyata emang dari dulu aku emang orangnya nggak bisa diem. Aku pengen banyak beraktivitas, apalagi yang memiliki dampak sosial. Ibaratnya dampak positif ke sosial. Nah, ya udah, aku selain kuliah tuh emang aku volunteering, organisasi dan segala macam yang ya harapannya fulfill potensi aku lah gitu. Jadinya aku nggak cuman kupu-kupu pulang, aku juga banyak skill yang aku dapat, dan ternyata sama juga hal-hal yang aku kerjakan itu ternyata qualified buat ikut Mawapres gitu. Jadi ikut Mawapres itu bukan kayak direncana dari awal. Ternyata yang selama ini aku lakukan itu bisa membawa aku jadi Mawapres. Betul. Berarti kita setuju dua hal. Yang pertama, mahasiswa nggak boleh kupu-kupu ya, nggak boleh cuma belajar. Lebih baik jangan kupu-kupu. Lebih baik jangan kupu-kupu, jangan cuma belajar doang, tetapi explore diri kalian di organisasi, kompetisi, social project ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, Mawapres itu sebetulnya akhir ya dari perjalanan panjang kita, gitu kan? Akhir dari proses eksplorasi diri kita gitu. Jadi bukan hal yang instan gitu ya didapatnya, butuh proses. Bukan ujuk-ujuk kita dari mahasiswa baru ya, tiba-tiba tahun depan aku mau ikut Mawapres, padahal nggak ada persiapan. Itu enggak. Bisa aja sih, cuman ya auto kalah sih menurutku karena banyak penilaian. Karena yang dikatakan Mawapres itu ada indikator penilaian kan, checklist apa aja itu ada. Jadi emang butuh nyiapin itu. Nah tadi yang kamu nyebutin tuh ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, itu juga tertulis di Kemendikbud ya kalau nggak salah, di buku panduan Mawapres. Jadi emang
teman-teman yang mau jadi mawapres itu bukan yang hanya unggul di akademik aja. Ibaratnya kayak kupu-kupu, oke, IPK-nya 4, tapi pengalaman lainnya nggak ada. Itu ya daftar bisa aja, tapi bisa dipastikan kalah juga karena nggak ada yang bisa diunggulkan kecuali akademik gitu. Oke, benar ya berarti. Oke, next question nih. Apakah ada yang berubah dari Afriza setelah menjadi mawapres? Iya. Tadi sih di belakang layar kita udah hahihi nih ngomongin ini, kayak ada yang berubah tuh, bisa di-spill nih ke teman-teman. Of course ada yang berubah. Kebanyakan orang yang pernah mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi pun pasti merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Untuk aku pribadi, perubahan yang terjadi di dalam diriku, aku lebih bertanggung jawab kepada diriku dan sosial. Jadi sebagai mawapres itu kita harus bisa menjadi role model. Betul. Dimanapun kita berada, entah di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan pemerintahan, dimanapun kita berada kita harus bisa jadi role model. Nah, untuk menjadi role model itu kan sejatinya kita harus membawa dampak untuk lingkungan kita. Betul. Kan? Maka dari itu perubahan yang paling signifikan yang aku alami adalah aku merasa lebih tanggung jawab kepada sosial dan diriku sendiri. Itu sih. Jadi ibaratnya segala gerak-gerik kita itu sebisa mungkin harus berdampak baik ke masyarakat. Jadi bukan hanya mikirin diri kita lagi sendiri aja. Betul. Karena emang itu juga aku ngerasa sih. Dan itu kan secara formal tuh, secara dampak luar. Tapi kalau dari diri kamu sendiri, apakah ada yang berubah? Kayak dulu yang tadi kita bicarain, kayak dulu masih bisa pakai baju yang biasa aja, setelah jadi mawapres gue harus pakai baju yang rapi kemana-mana karena ini bagian dari proses branding. Gimana tuh? Iya, ini sebenarnya off the record ya tadi. Jadi gini teman-teman, untuk setelah aku jadi mawapres itu kan alhamdulillahnya aku mulai dikenal banyak orang gitu ya. Jadi waktu beli makan, waktu kemana-mana, misalnya waktu kemarin aja ya ada adik kelas aku yang minta foto. Aku nggak kenal siapa adik kelasnya. Tapi tahu kamu ya? Tahu aku gitu. Kak Afriza ya boleh minta foto nggak kak gitu. Itu di departemen aku kemarin. Kemudian waktu aku jalan-jalan ke Salatiga waktu pendampingan mawapres, tiba-tiba anak ONMIPA yang juga sama-sama lomba Kemendikbud itu minta foto ke aku. Kayak Kak Afriza ya boleh minta foto nggak kak ini. Jadi untuk menjaga branding aku supaya tetap bagus, cantik, elegan, aku nggak pernah keluar kos pakai sandal jepit gitu, nggak pernah. Jadi aku pasti pakai sepatu, pakai baju yang proper gitu. Ibarat kata kalau nanti ketemu orang yang mau foto, kita emang udah stay bagus, on, gitu stay kan? on lah ya. Betul. Jadi nggak memalukan. Iya. Terus ada orang yang foto sama kita lagi bagus, ada yang jelek, dibandingin, ini Afriza yang sama apa beda? betul. Looks-nya Kok beda. mawapres kayak gini kan? Padahal sebenarnya dari baju ya nggak ngaruh juga sih, cuman ya udah berarti lebih memperhatikan penampilan. Kayak gitu. Betul. Oke, menarik. Nah, next question. Sebenarnya ini balik ke pembelajaran hidup sih. Sebenarnya kalau aku percaya kayak kuliah pun sebenarnya kita bukan cuma belajar akademik, tapi kita belajar tentang kehidupan. Gimana kita menjadi seseorang seseorang yang emang baik dan berdampak pada orang lain gitu. Nah, untuk Afriza sendiri, pembelajaran hidup apa sih yang kamu dapat selama proses menjadi mawapres itu, meraih gelar mawapres? Satu. Ini sering sekali aku sampaikan di webinar-webinar. Kadangkala mahasiswa ketika ikut kompetisi, mereka cuma mengejar gelar juaranya. Mereka cuma ingin dapat sertifikatnya, pengen dapat rewards dari rektor ataupun dari dosen mereka masing-masing. Padahal sejatinya ketika kita mengikuti suatu kompetisi, termasuk Pilmapres, itu sejatinya kita belajar dan berkompetisi dengan diri kita sendiri, ya. Bagaimana diri kita yang dahulu dan diri kita yang sekarang gitu. Jadi yang paling penting dari suatu kompetisi itu adalah proses pembelajarannya. Kalau kita sudah mau belajar, sudah mau memperbaiki diri, itu sejatinya kita sudah menjadi juara gitu. Jadi para mahasiswa sekarang jangan hanya berfokus pada reward atau achievements, tetapi berfokuslah pada proses improving ourselves gitu. Itu yang aku pelajari. Yang kedua, sempat aku singgung tadi di awal bahwa sejatinya yang disebut sebagai mawapres bukan hanya orang yang punya a lot of achievements, tetapi orang yang punya impact kepada sosial dan lingkungan kita. Bagaimana dia bisa mempengaruhi sosial dan lingkungan mereka untuk bisa menuju atau bergerak ke arah yang lebih baik. Itu sejatinya mawapres. Ibaratnya membantu
permasalahan yang ada di sosial dengan gagasan yang kita punya. Betul. Makanya di seleksi Pilmapres itu kita harus membuat gagasan kreatif ya, Kreatif, di mana ada masalah yang kita angkat dan solusi apa yang bisa kita berikan betul di sekali. sosial atau di manapun. Yang kalau kamu kan tentang nanoteknologi ya kalau nggak salah. Aku tentang perancangan pabrik. Perancangan pabrik ya, yang olah air bukan sih kalau nggak salah? Itu ya Ulta. Oh itu ya. Kalau aku tentang pembuatan papan partikel. Papan partikel, oke. Nah kayak kalau aku kayak gerakan sosial gitu buat kayak apa ya, tentang limbah elektronik kayak gitu. Jadi Sesuai dengan jurusan kita ya. betul, sesuai dengan jurusan kuliah kita. Nah, kayak tadi di awal juga kita belum kasih tahu ya. Nah, jadi kayak Afriza ini dari Teknik Kimia Undip ya. Kalau aku dari FKM, dan kita untuk bisa Pilmapres tingkat Undip itu emang harus jadi mahasiswa berprestasi 1 di Fakultas Teknik. masing-masing. Kalau aku Mawapres 1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baru nanti kita diadu di tingkat universitas Undip, lalu nanti juga diadu di nasional gitu. Dan kayaknya nggak semua universitas di Indonesia itu bisa ikut nasional nggak sih? Karena terbatas ya. 10 besar doang apa benar? Jadi gini, kalau Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi itu adalah kompetisi yang paling banyak diikuti Oh, paling banyak di Indonesia. Heeh. Kenapa? Karena setiap universitas wajib untuk Mengirim mengirimkan satu. ya satu mawapres sarjananya dan satu mawapres diplomanya. Tetapi sampai ke babak final itu kan punya kuota. Oh, iya, benar. Kalau tahun 2021 cuma 15 orang. Nah, itu yang diambil dari seluruh Indonesia. Oh, berarti Gitu. 15 besar. Betul. Oh, oke. Berarti kayak sekecil universitas kecil aja itu boleh harus ngirimin. Iya, harus wajib. Oh, jadi yang bukan universitas gede ya? Iya, betul. Ya, oke. Itu insight baru sih yang baru aku tahu. Mhm. Oke, nextnya nih. Tadi ini sebenarnya berkaitan sama nomor 1 tentang apa yang kamu rasa sebagai mawapres. Tadi kamu nyebutin ada 4 hal selama kuliah yang mau kamu capai ya. Nah, ini berkaitan hal-hal produktif apa sih yang sebenarnya itu mendukung kita atau kamu nih untuk menang ajang Pilmapres gitu. Jadi langkah nyatanya untuk mewujudkan aku harus ikut A, B, C, D, E karena ini membantu aku untuk bisa berkompetisi di Pilmapres. Sebetulnya ada banyak sih bidang-bidang yang bisa kita kuasai kalau kita pengen masuk jadi mawapres gitu. Yang pertama itu kompetisi. Jadi kompetisi itu bisa berbagai macam ya. Misalnya debat, lomba karya tulis ilmiah, PIMNAS ataupun lomba-lomba lainnya. Yang kedua itu adalah penghargaan atau pengakuan. Itu misalnya kita menjadi juri di suatu ajang kompetisi internasional. Oh, jadi juri? Jadi juri Wah. atau jadi pembicara atau jadi wasit atau jadi seseorang yang berkompeten di suatu acara internasional ataupun acara nasional. Oh, kita ada peran lah di situ. Betul sekali. Kalau nggak ada peran cuma sebagai peserta nggak bisa ya, mohon maaf gitu. Ketiga, kita mendapatkan pengakuan. Pengakuan itu dari pihak government atau pemerintah, misalnya jadi duta baca Kota Jepara. Itu kamu tuh? Enggak sih. Oh, kamu Orang duta apa lain. sih kalau nggak salah? Aku duta inspirasi. Oh, duta inspirasi. Duta inspirasi. Lanjut. Misalnya jadi apa ya, putri abang none kayak atau Oh, apa gitu duta ya. pariwisata. Duta pariwisata juga Iya. boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada hasil karya. Hasil karya ini boleh hak cipta, paten sederhana, paten, paper atau publikasi internasional atau buku ber-ISBN. Wow. Ya, itu hasil karya. Yang kelima adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu kita harus punya startup kita masing-masing. Iya, kita membuat apa tuh? Betul, Benar. yang sudah legal yang ada di Indonesia, dibuktikan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang sudah berlaku. Kemudian ada 2 bidang lagi, tapi aku agak sedikit lupa ya apa. Tapi of course 5 bidang itu harus kita kuasai: wirausaha, pengakuan, penghargaan, hasil karya, dan juga kompetisi. Oke. Dan itu balik lagi itu sebuah proses. Betul. Bukan instan ya, Betul. teman-teman, proses. Jadi kan kalau Mawapres itu semester 6 ya kalau nggak salah. 6. Nah, jadi semester 6 itu baru bisa ikut Mawapres. Itu berarti tahun ketiga. Jadi Iya. teman-teman yang emang mau mencoba Pilmapres, jadi dari semester 1 bisa disiapkan tuh. Betul. Jadi entah teman-teman nggak usah merasa ragu dulu, tidak percaya diri pada diri sendiri, kayak siapapun bisa jadi Mawapres. Iya. Asalkan berproses dengan hal-hal itu, siapin modal-modalnya, dan nanti di semester 6 silakan ikut Pilmapres di fakultasnya masing-masing, univ masing-masing, dan jadi the next-nya Afriza di nasional. Waduh. Kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke.